Kang. Assalamualaikum Pak. Pengawal ayah. Iya. Kemenangan dulu. Pak Jan dulu, Pak Jan dulu. Ayo. Forum Silaturahmi Masyarakat Indramayu Barat menyatakan dukungan untuk Luki Hakim Syaifuddin di Pilkada Indramayu 2024. Dukungan itu disuarakan pada acara deklarasi bertempat di Aula Rumah Makan Sambelada, Jalan Siliwangi nomor 88, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Ratusan orang berkumpul, mereka merupakan perwakilan masyarakat berasal dari 10 kecamatan yang masuk wilayah rencana daerah otonomi baru Kabupaten Indramayu Barat, yakni Kecamatan Haur Gelis, Gantar, Anjatan, Sukra, Patrol, Kandang Haur, Bongas, Gabus Wetan, Kroya, dan Terisi. Naskah deklarasi dibacakan oleh Sujadi Eka Saputra didampingi Ketua Fosma Inbar, Abdul Rohman. Ada 2 poin deklarasi yang dibacakan langsung di hadapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim Syaifuddin. Pertama, Fosma Inbar meminta agar duet Luki Hakim Syaifuddin mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat Indramayu Barat untuk melakukan pemekaran bumi Wiralodra. Kedua, Fosma Inbar memohon kepada Luki Hakim Syaifuddin untuk mendukung pembukaan pintu tol di wilayah Inbar, khususnya di gerbang tol Bantarwaru, Kecamatan Gantar, karena menurutnya pembukaan pintu tol ini akan mempermudah aksesibilitas masyarakat, mempercepat mobilitas ekonomi, dan memperkuat konektivitas wilayah, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi Indramayu Barat. Kegiatan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Adanya kegiatan Forum Silaturahmi Masyarakat Indramayu Barat ini adalah dari aspirasi kawan-kawan 10 kecamatan. Bahkan tadi di luar Indramayu Barat ada yang datang 5 kecamatan. Berarti 15 kecamatan hari ini di luar Indramayu Barat. Aspirasi dari masyarakat, karena punten, kami ini orang Barat ya, dari dulu sampai sekarang yang namanya pemekaran ya maaf, hanya janji-janji doang. Makanya kami dalam hal ini yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Masyarakat Indramayu Barat ya, kebetulan cocok dengan pasangan Luki Sae, yang mana tadi ya, telah dibuktikan dengan ya, fakta integritas kesanggupan kedua calon itu ya, untuk mendukung ya, pemekaran Indramayu Barat dan pintu tol. 2 poin utama itu menjadi sarana komunikasi kami dengan bakal calon Bupati Luki Hakim. Dan kebetulan Pak Luki Hakim dan Pak Syaifuddin, beliau siap, dibuktikan dengan fakta integritas tadi. Dia tanda tangan. Insya Allah kami ya, dengan teman-teman kompak bersatu dan memenangkan pasangan Luki dan Syaifuddin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada. Abdul Rohman menyatakan, Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Barat berkomitmen untuk mendukung serta memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luki Hakim dan Syaifuddin pada Pilkada Indramayu 2024. Demi terciptanya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Inbar yang lebih baik dan berkeadilan. Setelah itu, Luki Hakim Syaifuddin langsung menandatangani surat pernyataan kesanggupan. Keduanya pun menyatakan komitmennya untuk memenuhi aspirasi Fosma Inbar jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indramayu periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Ya, hari ini saya dengan Pak Luki di tempat yang luar biasa ini di Sambelada, Inggris, sebagaimana penandatanganan kesepakatan terkait dengan apa namanya komitmen kami berdua dalam rangka untuk menseriusi kaitan dengan Barat. Insya Allah saya dengan Pak Luki berdua, dia Bupati dan saya Pak Bupati. Terpilih nanti Insya Allah meridhoi. Setelah hari pertama kita akan tentukan secara nyata groundbreaking di dapil di Indramayu Barat, di ibu kota Kabupaten Kroya. Artinya bentuk komitmen yang kita harus tunaikan. Termasuk terkait dengan pertanyaan sampean, sebagaimana apakah belum kami sudah mengajukan
Tapi lagi-lagi tadi belum mampu dipahami oleh eksekutif bagaimana untuk mencalonkan anggaran untuk APBD kita dalam rangka untuk keseriusan kepada Indonesia. Eksekutif itu maksudnya bupati ya? Iya, artinya kan. Nah, daripada nanti kita ingin hari pertama kalau Allah meridhoi dari Bapak Bupati berpasangan jadi bupati dan bupati, hari pertama kita akan groundbreaking, kedua anggarkan untuk keseriusan kita dalam rangka untuk APBD Indonesia Barat. Berarti selama ini DPRD sudah mengajukan tapi bupati yang saat ini memang tidak pernah ya artinya pokoknya hilang lah ya itu kan. Nah itu ada. Ya, untuk Pak Luki sendiri, ya kan, kepastian terhadap hal itu tadi juga ada rencana ngantor di wilayah barat. Nanti untuk pelayanan di sentral kabupatennya ini gimana kan? Bupati itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politis, bukan pejabat teknis. Jadi teknis itu semua ada kedinasan dan kami akan membagi kewenangan itu sesuai dengan kedinasan yang ada. Jadi tidak ada PLT yang berjilid-jilid lama karena dinas itu punya ranah teknis. Sementara bupati dan wakil bupati sebagai decision maker yang tertuang dalam visi misi dituangkan dalam bentuk RPJMD. Ya sudah dijalankan saja, TAPD semua berjalan, sistemnya sudah ada. Tapi yang penting adalah goodwill-nya. Kalau masalah teknis pelayanan bisa juga ditarik ke sini, ditarik secara politis. Jadi memang ngantor di Anjatan atau ngantor di Harjulis itu bukan ngantor secara teknis, tapi ngantor secara politis. Nah, kita bahas ya. Bupati ke depan, insyaallah Pak Luki memberikan trust, kepercayaan kepada manajer pemerintahan namanya Sekda. Dibagi tugas kepada masing-masing dinas sebagai panjangan tangan daripada bupati. Artinya tadi teknis menyangkut hal yang kebijakan strategis bupati tentu ya tidak meninggalkan itu. Jadi tidak mesti harus kita nongkrong di pendopo. Artinya apa? Artinya kita langsung ke masyarakat dalam rangka pelayanan langsung kepada masyarakat. Komitmen dengan legislatif ke depan gimana? Oh jelas dong. Bagaimanapun Undang-Undang 2314 bupati dan DPRD adalah satu kesatuan sebagaimana biasa sejajar. Nah, dengan bagaimana kita bangun komunikasi secara bagus, intensif dan membangun secara harmonis. Ada pesan khusus untuk masyarakat Barat? Beruntung saya memiliki wakil bupati yang mantan ketua DPRD. Alhamdulillah. Yang mana nuansa politisnya dapat, pemahaman politiknya dapat, bahwa investor itu ingin berinvestasi di daerah yang stabil secara politik. Nah, oleh karena itu saya tentu saja akan mendelegasikan, memberikan fungsi pengawasan, fungsi pengayoman juga berbagi kepada wakil bupati. Jadi tidak ada wakil bupati yang dianggurkan, tidak ada wakil bupati yang dilukikan, tidak ada wakil bupati yang makan gaji buta. Jadi Pak Kang Udin insya Allah juga akan sibuk sekali seperti layaknya bupati, yang mana ketika saya di Indramayu Barat, maka wakilnya ada di Indramayu Timur atau di Pendopo. Lalu tunggal ya. Jadi kita bisa berswitch. Jadi ketika kita di barat bukan berarti meninggalkan yang di timur. Artinya kita berswitch kan. Kalau kita di timur terus atau di tengah, yang barat mungkin keteter. Lagi pula komunikasi politik itu penting sekali. Tidak mungkin kita bisa membangun dengan baik kalau hanya sepihak saja, hanya eksekutif saja ataupun legislatif. Karena legislatif tidak punya fungsi untuk melakukan eksekusi. Itu sebabnya saya beruntung punya wakil bupati yang mantan ketua DPRD, yang tahu nuansa hati para dewan, tahu bagaimana caranya untuk bisa mensinkronkan, menyelaraskan antara nafas pembangunan ini secara eksekutif dan legislatif. Tambahan sedikit, bupati nanti memberikan satu tugas kepada orang yang sesuai dengan kemampuan dan tepat sebagaimana orang yang diberikan tugas. Secara linear ya? Jelas, orang sipil orang sosial lah, orang teknis lah. Jangan sampai, mohon maaf, operator standar jadi PPL, jangan sampai. BKPSDM akan kita berdayakan dengan seutuhnya, Baperjakat akan kita fungsikan. Jadi tidak ada like or dislike. Mungkin secara personal saya kurang suka, mungkin secara personal saya suka, tapi secara profesional itu harus melebur sesuai dengan kita ke depannya seperti itu. Oke ya, makasih. Ya, Oke, ditunggu lagi. Ya benar kita bercepet banget. Demikian laporan jurnalis Merah Putih Nusantara MPN dari Kecamatan Haurgelis, Jojo Sutrisno mengabarkan.